Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu yang ada bersama-sama dengan kami di ruang doa, maupun Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Kembali pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita sudah hampir mengakhiri tahun 2021 ini. Banyak hal yang sudah kita alami, banyak hal yang sudah kita lalui. Tetapi di setiap peristiwa, di setiap apa yang terjadi dalam hidup kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Haleluya. Dia begitu baik, Dia Allah yang baik. Dia yang menyertai kita dalam lembah kekelaman. Dia yang memimpin hidup kita. Dia yang memberi kita kekuatan. Dia yang memberkati kita. Dia yang menyembuhkan kita. Dia yang membuka jalan bagi kita. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang baik. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Haleluya, haleluya. Mari pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan. Mari pagi hari ini datang dengan hati yang menyembah kepada Tuhan, dengan hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ada dalam rencananya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Oh, Kau
pertolongan Tuhan yang sudah kita alami, hari-hari yang sudah kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Ada suka, ada duka, tetapi di setiap peristiwa ada Tuhan. Itu yang paling utama dalam hidup kita. Ada Tuhan menyertai, ada Tuhan memimpin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Baik, kau baik, kau baik bagi kami. Haleluya. Diri kami, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mulia, mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan mendekat, meninggikan suruh bumi menyembah. Mulia, mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan mendekat, meninggikan suruh bumi menyembah. Oh, mari tinggikan Dia, katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba yang duduk kita, yang duduk di tanah. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba yang berkuasa, berkuasa. Haleluya. Katakan haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah. Haleluya. Bagimu Tuhan Yesusku, ya, Kau milik kami yang paling berharga, yang duduk di tanah. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa, berkuasa. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba. Anak domba berkuasa, berkuasa selamanya. Bagi anak domba yang berkuasa selamanya, sembah kami, pujian kami, hati
terjadi di tahun yang akan datang. Tetapi satu hal yang dapat kita tahu, satu hal yang dapat kita yakini, satu hal yang dapat kita imani, bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Tuhan Yesus tetap sama, kasih-Nya tetap sama, kasih-Nya tidak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Mungkin banyak kita mendengar banyak berita yang membuat kita takut. Banyak ramalan-ramalan yang membuat kita gentar. Tapi kita mau tetap beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa hidup kita ada di dalam Tuhan. Haleluya, di Allah yang menyertai kita. Oh, tak usah ku takut, amin. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut,
kuasa, Allah yang menyertai, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberkati kita. Percaya Dia bersama dengan kita, percaya Dia ada, yang tidak pernah berubah. Haleluya. Kami pegang setiap janji-Mu Tuhan, kami pegang setiap firman-Mu dalam hidup kami. Memasuki tahun yang baru, memasuki musim yang baru dalam hidup kami. Kami percaya Kau tetap menyertai kami. Oh haleluya, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sekali lagi naikkan pujian ini. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Amin. Haleluya. Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Shaddai. Kami tidak akan takut menghadapi hari-hari yang ada di depan kami. Kami tidak akan takut karena kami tahu Allah El Shaddai, Allah yang menyertai kami, selalu ada bersama-sama dengan kami. Allah Immanuel. Haleluya. Tuhan yang
Engkau bersama-sama dengan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan yang bersama-sama dengan kita, dan Dia yang akan memegang tangan kita. Pagi hari ini kita akan naikkan lagi doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dan doa syafaat pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Beni. Pagi ini Tuhan, sebelum kami melakukan setiap aktivitas hidup kami terus mau Tuhan bergantung kepada Engkau. Kami membawa doa-doa kami Tuhan. Kami bersehati bersepakat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau mengasihi bangsa kami. Shalom-Mu untuk Indonesia. Damai sejahtera-Mu Tuhan untuk Indonesia. Dan sukacita untuk bangsa kami terus mengalir untuk bangsa ini. Engkau berikan hikmat kekuatan untuk semua pemimpin-pemimpin kami yang Kau percaya untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang terus dilakukan Tuhan. Semuanya berdasarkan daripada Engkau Tuhan. Semua hikmat yang dari Engkau adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus melimpahkan kasih setia-Mu untuk bangsa kami. Bahkan kota di mana kami tinggal pun kami merasakan sukacita, damai-Mu Tuhan ada di kota kami Tuhan. Dan Engkau memberkati kota di mana kami tinggal ini Tuhan, kota Semarang Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya setiap apa yang direncanakan, dikerjakan, itu semua seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati gereja tempat kami bertumbuh Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Berkati gembala penasehat kami, Tante Trivena Tuhan, dengan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam hidup hamba-Mu, beserta anak cucu menantu Tuhan. Biar Engkau terus pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat, menjadi saksi yang memuliakan nama Engkau Tuhan. Berkati Bapak Gembala Handoyo Lim serta keluarga Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan untuk mengembalakan umat-Mu di Efrata ini Tuhan. Berkati dalam pelayanan di tempat ini. Berkati di pelayanan di mana Engkau utus hamba-Mu Tuhan. Melalui hidup beliau, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup hamba-Mu Tuhan, setiap pelayanan yang dilakukan, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Oh Tuhan, kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, pekerja full timer Tuhan. Engkau berikan Tuhan Yesus penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan dalam hidup pelayanan mereka, dalam keluarga mereka. Dijauhkan dari segala sakit penyakit. Biar kekuatan yang dari Engkau itu terus memampukan mereka untuk tetap melayani, untuk tetap memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dalam kondisi apapun, setiap umat-Mu jemaat Efrata terus mengandalkan Engkau. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu, Engkau Tuhan membedakan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, diberi kemampuan, diberikan jalan yang terbaik. Sehingga di masa pandemi, orang dunia berkata sulit, orang dunia berkata susah, tetapi anak-anak-Mu Tuhan, Engkau jamin hidup mereka. Perkara-perkara apapun yang mereka makan, mereka minum, mereka pakai, dicukupkan dengan limpahnya. Berkati Tuhan, sehingga umat-Mu juga Tuhan, Engkau lindungi, Engkau proteksi Tuhan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu makin mengasihi Engkau, setiap umat-Mu makin hidup berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, yang terbaik yang dari Engkau terus Engkau limpahkan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melangkah hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan memberikan hati dan hidup kami sebagai seorang murid yang terus mau belajar dan diajar dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda mengikuti saat teduh pemuritan saat ini. Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan masih menyampaikan firman berkaitan dengan tema yang disampaikan oleh Bapak Gembala. It's time to shine. Nah, saat ini saya akan beri judul renungan hari ini adalah How to Shine Brightly. Bagaimana kita bisa bersinar dengan cemerlang. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal ke-5 ayat yang ke-14. Matius pasal ke-5 ayat yang ke-14. Kalau Anda membawa Alkitab atau di HP Anda ada Alkitab elektronik, silakan dibuka, atau Anda bisa baca langsung ya dari HP Anda. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Ini adalah ayat inti yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi Tuhan berkata kepada kita bahwa diri kita adalah terang dunia. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus. How to shine brightly. Bagaimana kita bisa memancarkan terang dengan cemerlang, dengan kuat. Kuncinya adalah terhubung dengan sumbernya. Kalau kita lihat lampu yang ada di rumah kita, lampu perlu terhubung dengan sumber energi agar dapat bersinar dengan terang. Ya, Anda punya lampu sebagus apapun, Anda boleh punya lampu yang paling mahal di dunia sekalipun, tapi kalau tidak ada energi untuk menyalakan lampu itu tetap akan mati. Tidak bisa memancarkan sinarnya. Jadi lampu supaya bisa memancarkan terangnya dengan cemerlang, lampu itu perlu terhubung dengan listrik yang menjadi sumber energinya. Kalau lampu tidak terhubung dengan sumber energi atau kehabisan sumber energinya, lampu itu akan padam dan tidak bisa memancarkan terangnya. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih di dalam Kristus, untuk bisa bersinar, untuk bisa memancarkan terang, lampu perlu sumber energi. Dan ada satu hal lagi yang diperlukan oleh lampu. Selain sumber energi, agar dia bisa bersinar, bukan sekedar bersinar, tapi bersinar dengan kuat, dengan cemerlang sekali. Lampu itu perlu bersih. Anda kalau punya lampu itu tertutup debu ya permukaannya, karena lama nggak dipakai, atau lampu itu istilahnya kecipratan cat ya warna gelap, sekalipun terhubung ke sumber energi, lampu itu sinarnya tidak bisa cemerlang. Ya, lampu yang kotor tertutup oleh kotoran permukaannya, ya permukaan lampu tertutup oleh kotoran, entah itu cat atau kotoran lain yang menutupi lampu itu, sekalipun lampu itu terhubung ke sumber energi, bisa keluar sinar tapi tertutup, tidak bisa cemerlang. Nah, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara sekalian, supaya hidup kita bisa memancarkan terang seperti yang Tuhan Yesus Kristus perintahkan. Kamu adalah terang dunia. Hidup kita perlu terhubung dengan sumber energi itu.
Ya, kita perlu terhubung dengan sumber energi. Nah, sumber energi kita siapa? Kita memiliki sumber energi, sumber kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Kalau kita mau memancarkan terang Tuhan dalam hidup kita, kita perlu terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus. Orang sepandai apapun, sepintar apapun, mungkin dia punya gelar master, atau mungkin bahkan doktor ataupun profesor, ya, di bidang apapun, kalau dia tidak terhubung dengan Kristus, dia tidak akan bisa memancarkan terang Kristus. Ya, orang yang tidak memancarkan terang Kristus, itu sebabnya adalah karena dia tidak terhubung dengan sumber terang itu. Diri kita hanya memancarkan, memantulkan sumber terang yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita orang yang terkaya di dunia, atau orang yang paling terpelajar di dunia, kita tidak akan bisa memancarkan terang Kristus ke sekeliling kita. Kita tidak akan bisa memancarkan terang Tuhan ke sekeliling kita kalau kita tidak terhubung dengan sumber terang yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dulu ya kita terhubung, tetapi karena berbagai macam kesibukan dalam hidup kita, entah itu pekerjaan, entah itu urusan rumah tangga, urusan di masyarakat, lalu itu membuat kita tidak lagi terhubung dengan Kristus, maka sinar yang kita pancarkan akan makin lama memudar dan bahkan padam. Perlu sumber energi yang berkesinambungan kalau hidup kita, ya, kalau hidup kita mau terus memancarkan terang. Kita adalah terang dunia, seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Untuk bisa menerangi kegelapan yang ada di dunia, kita perlu terhubung dengan Yesus Kristus yang adalah terang dunia yang sejati. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Yesus adalah terang dunia yang sejati. Dialah sumber terang. Dia sumber kehidupan yang sejati. Dan kita memantulkan, memancarkan terang Kristus itu ke sekeliling kita. Kalau kita tidak terhubung dengan sumber terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus, lalu apa yang kita pantulkan? Apa yang kita pancarkan? Jangan-jangan kita hanya memancarkan keakuan kita. Kita hanya memancarkan kedagingan kita, ego kita, emosi kita. Itu yang bisa jadi masalah. Kalau orang tidak terhubung dengan Kristus, sumber kehidupan, sumber terang yang sejati, sumber kasih dan kuasa yang sejati yang ada di dunia ini, kalau kita tidak terhubung dengan Dia, maka yang kita pancarkan adalah dari diri kita sendiri. Entah itu pemikiran kita, atau emosi kita, perasaan kita, atau dari kedagingan kita. Dan segala sesuatu yang tidak bersumber dari Tuhan, jangan-jangan bukan membawa kehidupan, jangan-jangan tidak membawa terang, tetapi kegelapan dan kematian. Mari kita periksa diri kita, Bapak Ibu. Masihkah kita terhubung dengan Kristus saat ini? Apakah dalam melakukan segala sesuatu dalam hidup kita saat ini, kita mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, harta kita, kebisaan kita, dan tidak bergantung pada Kristus yang adalah sumber terang sejati, sumber kehidupan yang sejati. Ingat, lampu untuk bisa bersinar
perlu terhubung dengan sumber energi secara berkesinambungan, terus menerus. Kalau lampu itu mau terus bersinar, dia harus tetap tertancap dengan sumber energi itu. Diri kita tidak bisa memancarkan Kristus ke sekeliling kita kalau kita tidak terhubung dengan Kristus. Kemudian hal kedua yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya sinarnya bisa cemerlang, bisa terang, seperti yang saya tadi ilustrasikan. Lampu tidak bisa bersinar cemerlang sekalipun dia terhubung dengan listrik sumber energi kalau lampu itu tertutup kotoran. Lampu itu perlu dibersihkan dari kotoran supaya dia bisa memancarkan terangnya dengan cemerlang. Demikian pula dengan kehidupan kita. Ya, demikian pula dengan kehidupan kita. Diri kita yang adalah terang dunia itu seperti pelita, seperti lampu. Selain terhubung dengan sumber energi yang sejati dan yang hidup, yaitu Yesus Kristus, kita perlu dibersihkan dari segala kotoran yang masih melekat dalam kehidupan kita. Kita kalau mau memancarkan terang Kristus yang sejati dengan seterang-terangnya, dengan secemerlang mungkin, ya, selain harus terhubung dengan Kristus terus menerus, ya, kita juga harus dibersihkan dari segala dosa dan kebiasaan buruk yang masih ada dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita membersihkan diri kita dari segala kotoran yang masih melekat pada diri kita? Di dalam Yohanes pasal 15 ayat ketiga, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ya, Yesus Kristus mengatakan seperti ini. Dia, Tuhan dan Raja kita, Guru Agung kita, sudah memberitahu caranya. Bagaimana caranya supaya kita bisa memancarkan terang Kristus secara cemerlang. Caranya adalah seperti ini, ya, untuk membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada diri kita. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi untuk membersihkan diri kita dari segala kotoran-kotoran yang masih melekat pada diri kita, kotoran yang ada di dalam hati, di dalam pikiran kita, dalam benak kita, perlu dibersihkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita dididik dari kecil, ya, dalam lingkungan yang berbeda-beda. Ya, kita dibesarkan di keluarga yang berbeda-beda. Ya, kotoran yang melekat di pikiran kita, yang tertanam di hati kita berbeda-beda. Dan kualitasnya berbeda-beda pula kotoran itu. Ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak sekali. Ada yang kotoran itu, kebiasaan buruk itu sudah begitu berurat akar dalam hidup kita, sehingga kelihatannya sulit bagi kita untuk mengubahnya. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau kita mau betul-betul berfungsi sebagai terang dunia, memancarkan terang Kristus dengan cemerlang, dengan kuat, tanpa ada yang menghalangi, kita perlu dibersihkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, firman Kristus berkuasa membersihkan diri kita dari segala kebiasaan buruk, dari segala kotoran yang melekat dalam hati dan pikiran kita. Firman Tuhan berkuasa, Bapak Ibu. Ya, ingat ketika Allah menciptakan alam semesta, Tuhan Allah cuma berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi, dan seterusnya. Hanya dengan
berfirman. Dan kalau kita mau dibersihkan dari segala macam kotoran, dengan kekuatan diri kita, kita tidak bisa membersihkan diri kita. Seringkali dosa dan kotoran itu, kebiasaan buruk itu sudah begitu berurat akar dalam diri kita. Karena itu tertanam sejak diri kita kecil mungkin. Karena salah didik, salah asuh, atau salah pergaulan dari sejak kecil. Tetapi tidak perlu khawatir. Kita punya firman Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong kita, membersihkan diri kita dari segala kekotoran dalam diri kita. Baik yang dalam hati, pikiran, atau bahkan dalam alam bawah sadar kita. Firman Tuhan berkuasa membersihkannya. Nah, caranya bagaimana? Cara supaya diri kita bisa dibersihkan dengan firman Tuhan, tentunya kita harus bersekutu dengan firman Tuhan itu. Ya, kita harus bersekutu dengan firman Tuhan setiap hari. Bacalah Alkitab yang kita miliki setiap hari. Makanya gereja tempat kita bertumbuh bersama, Efrata Community Church, ada program pembacaan Alkitab setiap hari. Hebat. Setiap hari kita baca beberapa pasal. Kalau kita baca, kemudian kita renungkan firman itu, dan kita hidupi firman itu, firman Tuhan itu yang adalah kebenaran, itu akan membersihkan diri kita dari segala kebiasaan buruk, dari segala kotoran-kotoran yang masih ada tersisa dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah kebenaran. Ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan Roh Kudus tunjukkan sesuatu, kita mendapat rema. Dan rema itu memerdekakan kita. Firman Tuhan itu memerdekakan kita dari segala hal yang telah mengikat dan menipu kita. Kita dimerdekakan benar-benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup kita dibersihkan dari segala kotoran yang melekat pada diri kita. Ketika kita dibersihkan dan kita terhubung dengan sumber terang sejati, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan memancarkan terang Kristus dengan cemerlang, dengan kuat, tanpa ada satupun penghalang dari hidup kita. Mungkin ada di antara kita saat ini yang punya kebiasaan untuk berbohong. Mungkin itu tidak sengaja, tapi bisa kelepasan gitu. Kalau kita lagi bicara dengan seseorang, tahu-tahu kita ngomong sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Itu bohong, kebohongan sekalipun kecil. Ya mungkin tidak merugikan orang lain, tetapi itu tetap bohong. Dan Anda sulit untuk mengatasi hal ini. Firman Tuhan berkuasa menolong Anda. Ya, firman Tuhan yang adalah kebenaran akan memampukan Anda untuk hidup benar. Ya, ketika Anda merenungkan firman Tuhan membersihkan pikiran Anda dari segala pencemaran-pencemaran duniawi, dari segala paradigma yang keliru, dan Anda memilih taat. Jadi ketika Anda mau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, firman Tuhan mengingatkan, jangan lakukan itu, lakukan yang benar, yang jujur, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan bisa terlepas dari kebiasaan buruk tersebut. Mungkin ada di antara Anda yang punya kebiasaan buruk, mudah marah. Ya, Anda mudah sekali marah. Ketika Roh Kudus ingatkan firman Tuhan, jangan jadi pemarah, lebih sabar, kuasai diri, jadilah tenang, berdoalah. Ketika Anda mau marah dan Anda diingatkan sesuatu oleh Roh Kudus bahwa yang Anda akan lakukan itu keliru, karena Anda marah sembarangan, marah tidak tepat sasaran dan tanpa alasan yang tepat, Anda akan bertobat di hadapan Tuhan.
Anda akan coba lebih menguasai diri, menahan diri. Daripada marah, Anda belajar untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, tolong aku, amarahku mau meledak, tolong aku lebih dapat menguasai diri. Anda bisa patahkan pengaruh roh amarah itu di dalam nama Yesus. Roh amarah engkau tidak berkuasa lagi atas hidupku di dalam nama Yesus. Firman Tuhan membersihkan hati dan pikiranku. Anda bisa lakukan itu. Lakukan peperangan rohani secara pribadi, ya. Setiap kali muncul yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, lawan dengan firman Tuhan yang adalah pedang roh. Ketika Anda yang punya dendam, ya, Anda menyimpan amarah terhadap seseorang dan Anda sulit memaafkan atau mengampuni orang lain. Ketika Anda mendengar kebenaran firman Tuhan dari khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, atau ketika Anda lakukan saat teduh pribadi, ya, Anda dengarkan firman Tuhan, jangan simpan kemarahan, ampuni orang yang bersalah kepadamu, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita mau dibersihkan dengan firman Tuhan, kita harus taat, Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan keraskan hati dengan berkata, dia anak kecil, dia lebih muda daripadaku, masa aku maafkan begitu saja, enak saja. Dia sudah berbuat kurang ajar terhadap aku, dia sudah berkhianat terhadap aku. Jangan keraskan hati kita, Bapak Ibu saudara sekalian, dengan berkata seperti itu. Jangan sampai kita berkata, sampai mati pun aku tidak akan memaafkan dia. Jangan sampai perkataan itu keluar dari mulut kita lagi. Sebaliknya, kalau kita mau dibersihkan dengan firman Tuhan, supaya kita bisa bersinar terang seperti yang Tuhan Yesus harapkan, taat, tunduk pada Allah, taat pada Allah, lawan pengaruh iblis yang coba memprovokasi Anda dengan berbagai macam perkataan-perkataan jahat. Lawan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan menyimpan amarah atau dendam. Sebaliknya, alirkan kasih kepada orang-orang yang sudah pernah melukai hati kita, menghina kita, berkata salah tentang diri kita, atau bahkan pernah mengkhianati kita. Maafkan, ampuni, doakan yang baik, jangan mengutuki. Ketika kita praktek itu, kita sedang praktek taat pada Tuhan dan firman-Nya. Dan ketika kita belajar untuk taat melakukan firman Tuhan itu, firman Tuhan berkuasa membersihkan diri kita dari segala kebiasaan buruk dan kotoran ataupun dosa yang masih ada dalam diri kita. Ya, ketika kita taat pada firman-Nya, darah Yesus berkuasa membersihkan kita. Firman-Nya membersihkan diri kita, Bapak Ibu. Kita akan dimampukan oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus menuntun kita berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kita dari tipuan iblis. Ya, iblis bapa pembohong. Ya, dia bapa pembohong, dia sangat lihai menipu kita. Dia sangat lihai memprovokasi hidup kita. Tapi kalau kita pilih taat pada firman Tuhan, kita akan dimerdekakan dari segala macam ikatan dosa dan kebiasaan buruk. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, di Alkitab, ya, di perjanjian lama ada seorang tokoh yang luar biasa. Dia bisa memancarkan terang Tuhan begitu cemerlang dan kuat. Dan dia melayani sebagai pejabat yang berkuasa di bawah raja selama beberapa raja sekaligus. Dia adalah Daniel. Daniel adalah orang buangan dari Yehuda. Dia diangkut ke Babel. Dan di sana dia memancarkan terang Tuhan. Ketika dia melayani raja, beberapa raja dia layani. Ada Raja Nebukadnezar,
ada Raja Belshazzar, ada Raja Darius, Raja Kores. Ada beberapa generasi, ya dari muda sampai lanjut usia Daniel, dia tetap memancarkan terang Tuhan lewat kehidupannya, lewat perkataannya, lewat perilakunya dan perbuatannya. Karena konsistensi yang dia miliki, ya, dia terhubung dengan Tuhan. Dia bisa bersinar begitu cemerlang. Sebabnya adalah satu hal saja. Dia berdoa setiap hari, 3 kali sehari. Ya, kalau Bapak Ibu baca di kitab Daniel, 3 hari sekali, ya, dia bersujud menyembah kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Sekalipun ada konspirasi jahat, ya, dari pejabat-pejabat yang tidak suka dengan dia, bahkan dikeluarkan larangan untuk berdoa atau meminta sesuatu kepada siapapun selain kepada raja. Yang langgar akan dilempar ke gua singa. Ketika larangan itu dikeluarkan, ketika perintah itu dikeluarkan, Daniel tahu ini adalah siasat untuk menjebak dia, untuk mencelakai dia. Daniel tetap lakukan yang benar. Dia tetap terhubung dengan sumber kehidupannya, dengan sumber terang yang membuat dia bisa memancarkan terang yang luar biasa dalam kehidupannya. Dia tetap menyembah Tuhan seperti yang biasa dia lakukan. Dan akibatnya dia ditangkap dan dilempar ke gua singa. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan kirim malaikat membungkam mulut singa-singa itu. Daniel bisa begitu berhikmat. Daniel bisa memancarkan terang Tuhan secara luar biasa. Dia lebih cerdas, berpengertian lebih dari pejabat-pejabat yang lain di negara adidaya pada masanya saat itu, karena dia terhubung dengan Tuhan setiap hari. Dan dia taat melakukan firman Tuhan. Karena itu terang Tuhan yang ada dalam dirinya bisa terpancar dengan kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, kalau kita mau bersinar dengan cemerlang, to shine brightly, mari tetap terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Lakukan saat teduh dengan teratur, dan bersekutulah dengan firman Tuhan tiap hari, supaya firman Tuhan membersihkan hidup kita dari kotoran-kotoran yang bisa saja melekat dan nempel dalam diri kita. Ketika itu kita lakukan, kita akan dibersihkan dari segala dosa dan kebiasaan buruk, dari segala kotoran yang ada dalam hati dan pikiran kita. Dan ketika kita juga tetap terhubung dengan Kristus yang adalah sumber kehidupan dan terang yang sejati, hidup kita akan memancarkan terang makin kuat dan cemerlang. Oh haleluya, haleluya. Mari kita bersatu sejenak. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu, mari buat komitmen saat ini, ya, untuk bersinar makin terang, makin cemerlang lagi mulai saat ini untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita melakukan pekerjaan dan bisnis kita, urusan di rumah tangga, urusan didik anak, urusan di masyarakat atau dimanapun, mari pancarkan terang Kristus dengan kuat. Makin cemerlang, makin cemerlang, makin kuat lagi. Caranya bagaimana? Tetaplah terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan, sumber terang yang sejati.
dan renungkan firman-Nya setiap hari yang akan membersihkan kita dari pencemaran-pencemaran yang mungkin coba melekat dalam diri kita. Ketika ini kita lakukan, terang Kristus yang ada dalam diri kita akan memancar makin kuat ke sekeliling kita. Mari kita nyanyikan lagu ini beberapa kali lagi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saat ini buat Anda yang mengikuti saat teduh pemuritan saat ini, kalau Anda mau memancarkan terang lebih kuat dan cemerlang lagi, mari kita buat komitmen. Aku mau terhubung dengan sumber terang yang sejati, sumber kehidupan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Aku mau menyisihkan waktu untuk bersaat teduh tiap hari. Aku mau merenungkan firman Tuhan setiap waktu mulai saat ini. Mari letakkan tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu saat ini. Kami berkomitmen untuk memancarkan terang-Mu lebih kuat lagi di tahun ini. Mulai hari ini, mampukan kami ya Roh Kudus. Tolong kami untuk tetap terhubung dengan sumber terang yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus tiap hari. Dan bila kami merenungkan firman-Mu, melakukan dengan firman-Mu dengan taat setiap hari, sekalipun itu mungkin tidak enak buat daging kami memilih untuk taat pada firman-Mu. Dan bila firman-Mu itu membersihkan kami dari segala kotoran-kotoran yang coba melekat atau tinggal dalam diri kami, di dalam nama Yesus. Oh Allah Roh Kudus, mampukan umat-Mu, mampukan kami untuk jadi pelaku firman yang sejati, hingga hidup kami tidak ada halangan lagi untuk memancarkan terang Kristus secara kuat dan cemerlang setiap waktu, lewat sikap, perilaku, perbuatan dan pemikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, dalam pekerjaan, rumah tangga, urusan mendidik anak, urusan di kampus, di sekolah, urusan di masyarakat atau dimanapun, keluar masuk kami, di dalam rumah, di luar rumah, di dalam kota, di luar kota. Tuhan sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah, dan buat kami berhasil dan beruntung dalam segala urusan kami ketika kami belajar taat melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan jalani hari ini bersama-Mu. Bila berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kami semua saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersinar makin terang dan kuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.